Malam itu hujan turun terlalu deras untuk ukuran bulan Juri. Saat mobil kami berhenti di depan rumah keluarganya, aku langsung merasa ada sesuatu yang salah. Rumah tua itu berdiri sunyi di tengah kebun yang mati, tapi semua lampunya menyala seperti sedang menungguku. Dia menggenggam tanganku dan tersenyum kecil. Mereka sudah tidak sabar bertemu kamu. Aku pikir itu hanya rasa gugup karena pertama kali bertemu calon mertua. Sampai aku sadar, dari jendela lantai 2, ada belasan orang berdiri memperhatikanku, tanpa bergerak sedikit pun. Pintu rumah terbuka perlahan, bahkan sebelum kami mengetuk. Ibunya langsung memelukku terlalu erat, sampai aku bisa mendengar napasnya bergetar di telingaku. Semua anggota keluarga tersenyum. Terlalu sempurna. Terlalu serempak. Mereka mempersilahkanku duduk di ruang tamu, sambil terus menatap tanpa berkedip. Bahkan anak kecil di sudut ruangan pun menatapku seperti boneka hidup. Lalu aku mulai sadar sesuatu yang aneh. Tak ada satupun foto keluarga di rumah itu yang menunjukkan mata mereka terbuka. Meja makan sudah dipenuhi hidangan mewah, daging panggang, sup merah pekat, dan minuman hitam yang baunya membuat perutku mual. Ayahnya berdiri sambil mengangkat gelas. Malam ini adalah malam yang sangat spesial. Semua orang tersenyum bersamaan. Aku mencoba makan agar tidak terlihat tidak sopan. Tapi rasa daging itu aneh, terlalu manis, dan hangatnya seperti darah segar. Lalu listrik tiba-tiba padam selama beberapa detik. Dan saat cahaya kembali menyala, posisi semua anggota keluarga berubah. Mereka kini berdiri di belakang kursiku. Aku mencoba menenangkan diri dan melihat ke lantai marmer di bawah lampu gantung besar itu. Lalu tubuhku langsung membeku. Bayanganku terlihat jelas, kursi terlihat, meja terlihat, tapi keluarga itu tidak memiliki bayangan sama sekali. Aku menoleh perlahan ke pacarku, dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, dia tidak tersenyum. Dia hanya berbisik pelan, "Maaf, aku tidak punya pilihan." Mereka menyeretku ke ruang bawah tanah lewat pintu rahasia di dapur. Bau besi dan darah memenuhi udara. Di bawah sana ada simbol aneh memenuhi dinding batu. Dan di tengah ruangan berdiri sebuah patung tinggi menyerupai manusia tanpa wajah. Aku melihat foto-foto orang lain tergantung di tembok. Semuanya mantan pasangan anggota keluarga itu. Dan semuanya diberi tanggal kematian. Doa mulai dibacakan dalam bahasa yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Satu persatu anggota keluarga itu mulai membuka mulut mereka terlalu lebar, sampai rahangnya terdengar retak. Mata mereka memutih. Kulit mereka bergerak seperti ada sesuatu hidup di bawahnya. Dan saat ayahnya mendekat sambil membawa pisau hitam panjang, aku sadar satu hal mengerikan. Keluarga ini bukan menyembah iblis. Mereka sedang menyiapkan tubuh baru untuk sesuatu yang sudah hidup di rumah itu sejak ratusan tahun lalu. Mereka mengikat tanganku di altar batu. Patung tanpa wajah itu mulai bergerak perlahan. Suara retakan terdengar dari seluruh ruangan saat kepalanya menoleh ke arahku. Pacarku menangis sambil terus meminta maaf. Ibunya tersenyum lalu berkata, "Tubuhmu akan membuatnya hidup kembali." Dan saat pisau itu mulai diturunkan ke dadaku, semua lampu di rumah tiba-tiba padam. Polisi menemukan rumah itu 3 hari kemudian.
setelah tetangga mencium bau busuk dari dalam. Rumahnya kosong, tidak ada keluarga, tidak ada mayat. Hanya meja makan yang masih tersusun rapi, dengan makanan yang belum disentuh. Dan di ruang bawah tanah, polisi menemukan satu rekaman kamera tua. Rekaman itu memperlihatkan aku duduk di meja makan bersama keluarga mereka, tersenyum, tanpa berkedip, tanpa bayangan.